Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Introduce, my full name is Harun Al-Rashid. I'm from English Education Department. I will presentation about history Islamic education in Khulafa Rashidin era. My lecture is minor Fitri MPD. Pada masa Nabi, negara Islam meliputi seluruh jazirah Arab, dan pendidikan Islam berpusat di Madinah. Setelah Rasulullah wafat, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Khulafaur Rasyidin, dan wilayah Islam telah meluas di luar jazirah Arab. Para khalifah ini memusatkan perhatiannya pada pendidikan, syiar agama, dan kokohnya negara Islam. First, Khalid Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi wafat, sebagai pemimpin umat Islam, Abu Bakar sebagai khalifah mempunyai pola pendidikan yang hampir sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Yang pertama adalah pendidikan keimanan. Pendidikan keimanan ini yaitu menanamkan bahwa satu-satunya yang wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pendidikan keimanan ini bisa dibilang penanaman tauhid pada peserta didik. Yang kedua, pendidikan akhlak, seperti adab masuk rumah, sopan santun, bertetangga, bergaul dengan masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, kesehatan, seperti tentang kebersihan dalam melaksanakan ibadah, suci dari hadas besar, hadas kecil, suci dari najis, dan lain sebagainya. Pusat pendidikan pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu masih berpusat di Madinah, dan lembaga pendidikannya disebut dengan Kutab. Kutab merupakan sebuah lembaga yang dibentuk di dalam masjid untuk mengembangkan pendidikan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, masa Umar bin Khattab. Pada masa ini, usaha perluasan Islam memperoleh hasil yang gemilang. Dengan meluasnya wilayah Islam mengakibatkan meluas pula kehidupan di segala bidang. Dalam hal ini diperlukan pendidikan. Pada masa ini telah terjadi mobilitas penuntut ilmu dari daerah-daerah yang jauh dari Madinah sebagai pusat agama Islam. Gairah menuntut ilmu agama Islam ini yang kemudian mendorong lahirnya sejumlah pembidangan disiplin agama. Pada masa Umar bin Khattab, mata pelajaran yang diberikan adalah membaca dan menulis Al-Quran dan menghafalkannya, serta belajar pokok-pokok agama Islam. Pendidikan Umar ini lebih maju dibandingkan dengan pendidikan sebelumnya. Pada masa ini, tuntutan untuk belajar bahasa Arab sudah mulai tampak. Orang yang baru masuk Islam dan dari daerah yang baru diharuskan untuk belajar bahasa Arab jika ingin belajar dan memahami pengetahuan Islam. Oleh karena itu, pada masa ini sudah terdapat pengajaran bahasa Arab. The third Khalif Utsman bin Affan. Pada masa ini tidak banyak terjadi perkembangan pendidikan jika dibandingkan dengan masa Khalifah Umar. Karena pada masa ini hanya melanjutkan apa yang telah ada. Proses pendidikan pada masa ini
jauh lebih ringan dan lebih mudah dijangkau oleh seluruh peserta didik yang ingin menuntut dan belajar agama Islam. Khalifah Utsman sudah merasa cukup dengan pendidikan yang telah berjalan. Namun, begitu ada satu usaha yang cemerlang yang terjadi di masa itu yang berpengaruh luar biasa bagi pendidikan, yaitu untuk mengumpulkan tulisan ayat-ayat Al-Quran menjadi mushaf. Khalifah memerintahkan kepada sebuah tim untuk membentuk tim untuk penyalinan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran tersebut. Tim tersebut terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Zaid bin As, dan Abdurrahman bin Harith. Metode pendidikan pada zaman Utsman yaitu dengan cara hafalan, diskusi, ceramah, serta tanya jawab. Yang keempat, pada the fourth Khalif Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, kegiatan pendidikan Islam mendapat hambatan dan gangguan karena pada masa ini terjadi kekacauan dan pemberontakan. Dengan adanya kericuan politik, Khalifah Ali tidak sempat lagi memikirkan masalah pendidikan sebab seluruh perhatiannya ia tumpahkan pada masalah keamanan dan kedamaian bagi masyarakat Islam. Perlu diketahui, pusat-pusat pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu kurang lebih ada 6. Yang pertama di Mekah, guru pertama di Mekah adalah Mu'adz bin Jabal yang mengajarkan Al-Quran dan fikih. Yang kedua, Madinah, sahabat yang terkenal adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib serta sahabat-sahabat yang lainnya. Yang ketiga, Basrah. Di Basrah ini sahabat yang termasyhur adalah Abu Musa al-Asy'ari, seorang ahli fikih dan Al-Quran. Yang keempat, Kufah. Yang kelima, Damsyik. Dan yang keenam adalah Mesir. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, the last word. Syukran. Sorry for my mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.